Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Aulia Putri Ramadhani dengan NPM akhir 110. Dan saya Indah Lestari, NPM 24013010091. Saya Tantra Mahesarian dengan NPM akhir 107. Perkenalkan, saya Diarini Prasetyo dengan NPM 24013010111. Perkenalkan, nama saya Najwa Maisha Zaira dengan NPM 240130101115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Maulidia Cahyaning Tias dengan NPM akhir 332. Ya, saya akan menjelaskan mengenai sistem retur pembelian. Nah, sistem retur pembelian ini yaitu sebuah sistem yang sangat penting dalam pengelolaan kegiatan pembelian di perusahaan. Nah, retur pembelian terjadi ketika barang yang dikirimkan oleh pemasok ternyata tidak sesuai dengan yang kita pesan. Nah, penyebabnya bisa macam-macam, mulai dari barang yang spesifikasinya tidak sesuai, barang mengalami kerusakan saat pengiriman, atau bahkan barang datang melebihi tanggal yang dijanjikan. Nah, dalam situasi ini, perusahaan tidak bisa menerima begitu saja barang tersebut, melainkan harus menjalankan prosedur pengembalian. Dan disinilah sistem retur pembelian menjadi krusial untuk memastikan semua proses berjalan tertib dan tercatat. Nah, di sini ada 4 fungsi utama yang berperan dalam sistem ini. Nah, pertama ada fungsi gudang, menyerahkan barang retur ke bagian pengiriman. Nah, ini yang bertanggung jawab untuk menyerahkan barang-barang yang akan dikembalikan sesuai memo debit yang sudah diterbitkan. Yang kedua ada fungsi pembelian, mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Nah, yaitu memo debit seperti memo yang dikeluarkan secara resmi untuk menyatakan bahwa perusahaan mengajukan retur barang kepada pemasok. Oke, yang ketiga ada fungsi pengiriman untuk mengirim barang retur ke pemasok. Nah, di mana barang-barang tersebut harus dikirimkan kembali ke pemasok tepat waktu dan dalam kondisi yang sesuai dengan catatan retur. Oke, yang keempat ada fungsi akuntansi. Nah, mencatat transaksi retur pembelian, mengurangi nilai persediaan, mengurangi utang usaha. Nah, fungsi akuntansi ini berperan untuk mencatat semua transaksi retur pembelian, menyesuaikan nilai persediaan yang berkurang, serta mengurangi saldo utang yang berkaitan dengan barang-barang yang dikembalikan. Nah, untuk mendukung kelancaran proses ini, ada 2 dokumen penting yang digunakan. Nah, yang pertama ada memo debit sebagai bukti resmi bahwa retur diajukan. Nah, ini ada yang di sebelah kiri, teman-teman. Oke, yang kedua ada laporan pengiriman barang yang berisi rincian barang apa saja yang dikembalikan ke pemasok. Nah, ada contohnya yang di sebelah kanan. Nah, dengan adanya sistem retur pembelian yang terstruktur, perusahaan dapat menjaga akurasi pencatatan, menghindari kerugian akibat barang tidak sesuai, serta membangun hubungan yang baik dengan pemasok melalui proses yang profesional dan terdokumentasi dengan baik. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai catatan akuntansi yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Nah, itu tuh mencatat retur pembelian untuk mengurangi persediaan dan utang dagang. Nah, selanjutnya ada kartu persediaan, yaitu mencatat pengurangan persediaan akibat retur barang. Yang terakhir ada kartu utang, yaitu mencatat pengurangan utang ke pemasok kartu retur, memo debit, diarsip jika pakai sistem voucher payable. Nah, selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Nah, yang pertama ada perintah retur pembelian, yaitu fungsi pembelian memerintahkan retur barang ke pemasok dengan memo debit. Selanjutnya pengiriman barang, yaitu fungsi pengiriman mengirim barang dan membuat laporan pengiriman. Nah, yang terakhir pencatatan utang, yaitu fungsi akuntansi mencatat pengurangan utang berdasarkan memo debit dan laporan pengiriman. Nah, yang selanjutnya ada unsur pengendali internal, yaitu yang pertama ada organisasi. Nah, yaitu retur pembelian harus melibatkan beberapa fungsi seperti pembelian, pengiriman, pencatatan utang, dan akuntansi. Tidak boleh dilakukan satu fungsi saja. Nah, yang selanjutnya ada sistem otorisasi dan pencatatan, yaitu ada memo debit untuk retur harus diotorisasi oleh fungsi pembelian. Terus laporan pengiriman barang harus diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Terus pencatatan retur ke akuntansi harus berdasarkan dokumen lengkap yang diotorisasi. Nah, yang selanjutnya ada hanya karyawan berwenang yang boleh mencatat ke jurnal umum atau kartu uang. Nah, yang terakhir ada praktik sehat, nah yaitu digunakan formulir seperti memo debit dan laporan pengiriman yang bernomor urut tercatat dan diawasi penggunaannya. Terus lakukan rekonsiliasi berkala antara buku membantu utang dan akun kontrol di buku besar. Baik, selanjutnya ada unsur pengendalian internal organisasi. Nah, di dalam sebuah sistem akuntansi utang itu, pengendalian internal itu sangat penting untuk mencegah kesalahan atau kecurangan. Nah, unsur utamanya itu ada 2. Yang pertama itu fungsi pembelian harus dipisahkan dari fungsi akuntansi.
Kemudian yang kedua, setiap transaksi harus melibatkan lebih dari satu orang atau lebih dari satu unit organisasi. Nah, kita ke yang pertama dulu ya. Fungsi pembelian harus dipisahkan dari fungsi akuntansi. Nah, sebenarnya tujuannya tuh apa sih adanya si unsur-unsur ini? Nah, tujuannya itu supaya tidak ada satu pihak yang menguasai seluruh transaksi. Nah, kan kalau misalkan nih bagian pembelian itu kan pastinya nanti bakal memproses pembelian barang. Nah, nanti itu yang bagian mencatat kewajiban utangnya itu si bagian akuntansinya aja. Kenapa? Nah, kalau misalkan dipisah kayak gitu tuh bakal gampang kelihatan kesalahan atau kecurangan yang mungkin saja terjadi. Jadi kalau misalkan digabung nih, kita nggak tahu, kita susah nih buat ngedeteksi mana sih kesalahan atau kecurangan yang dilakukan. Terus yang kedua itu kan setiap transaksi harus melibatkan lebih dari satu orang atau lebih dari satu unit organisasi. Nah, itu tuh contohnya aja nih ya. Kita ambil contoh satu orang itu yang bagian buat pesanan pembelian. Terus habis gitu nanti orang lain itu yang bakal meriksa sama menyetujui pesanan itu. Nah, terus habis gitu nanti ada orang lain juga yang bagian mencatat di bagian akuntansinya. Nah, ini tuh sebenarnya dinamain prinsip segregation of duties atau pemisahan tugas. Nah, kenapa sih ada dilakukannya sebuah pemisahan tugas ini? Nah, hal ini itu digunakan untuk memperkecil resiko manipulasi data. Nah, karena kan kalau misalkan orangnya beda-beda nih, tugasnya beda-beda tiap orang. Jadi tuh apa sih, kemungkinan terjadinya manipulasi data itu sangat kecil dibandingkan dengan satu orang itu merangkap di berbagai tugas begitu. Baik, selanjutnya di slide ini saya akan membahas mengenai sistem otorisasi dan prosedur pencatatan juga praktik yang sehat. Nah, yang pertama-tama adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, supaya sistem utang itu tetap akurat dan aman, pastinya harus ada aturan nih atau aturan otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, di sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini, aturan dari otorisasi dan prosedur pencatatannya itu ada 4. Yang pertama itu ada retur pembelian, harus diotorisasi oleh fungsi pembelian. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu kalau misalkan ada barang yang mau dikembalikan ke pemasok, bagian pembelian itu harus memeriksa dan menyetujui dulu apakah retur yang akan dilakukan itu sah dan benar. Jadi anggapannya nih kalau misalkan kita nih mau retur ke pemasok. Nah, yang bagian menyetujui maupun memeriksa itu di bagian pembelian. Menurut mereka itu apakah sah dan benar untuk dilakukan sebuah retur. Nah, selanjutnya atau step selanjutnya yaitu pengiriman barang untuk retur harus diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Nah, kalau misalkan udah disetujui sama si bagian pembelian, bagian pengiriman ini bertugas untuk mengirim barang retur ke pemasok dan harus ada otorisasi khusus supaya tidak ada barang yang hilang atau keluar sembarangan. Jadi kan udah disetujui nih, harus ada sebuah otorisasi yang menyatakan bahwa mereka akan mengembalikan atau mereturkan ke pemasok. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan asal aja untuk mengirim, perusahaan ini ditakutkan kehilangan beberapa barang. Maksudnya adalah yang seharusnya tidak diretur ke retur nih ke pemasok. Selanjutnya yaitu pencatatan harus berdasarkan dokumen sumber yang lengkap. Nah, semua transaksi yang dilakukan itu harus dicatat berdasarkan bukti. Misalnya aja kayak buktinya itu nota retur pembelian, terus surat jalan pengiriman retur, sama bukti pengiriman barang dari bukti penerimaan barang dari pemasok. Nah, jadi kalau misalkan udah ada nih si bukti-bukti nyata nih, jadi perusahaan itu nggak bakal ragu nih, oh iya emang benar kalau misalkan dilakukan sebuah retur dan udah diterima nih sama si pemasok sesuai dengan nota retur pembelian itu tadi. Nah, terus step terakhir yaitu pencatatan dilakukan oleh karyawan yang berwenang. Nah,
hanya karyawan tertentu yang memang ditugaskan untuk mencatat transaksi ini. Nah, hal ini tuh dilakukan supaya data utang perusahaan itu tetap aman dan akurat. Jadi maksudnya nggak sembarangan orang nih yang bisa mencatat transaksi ini. Ya emang yang udah ditugasin aja yang bisa mencatat transaksi ini, dikarenakan kan kalau misalkan nggak orang-orang tertentu aja tuh pasti nanti jadinya rancu ya, maksudnya kayak data utang perusahaannya tuh jadinya gak akurat nih, maksudnya gak sesuai dengan yang aslinya. Oke, kita move ke praktik sehat. Nah, praktik sehat itu dilakukan agar suatu sistem itu makin kuat. Nah, perusahaan itu kan pastinya nanti bakal melakukan si praktek-praktek tertentu. Nah, praktek-prakteknya itu dinamakan praktik sehat. Nah, praktik sehat itu terdiri dari dua. Yang pertama menggunakan formulir bernomor urut tercetak. Terus yang kedua itu membuat catatan pembantu dan rekonsiliasi rekonsiliasi secara periodik. Nah, yang pertama itu kan gunakan formulir bernomor urut tercetak. Nah, maksudnya itu semua dokumen, misal kayak faktur pembelian, surat jalan, notariatur. Nah, ketiganya ini itu harus dicetak dengan nomor urut. Jadi nggak ada itu yang namanya pemalsuan atau kehilangan dokumen, karena kan sudah tersortir dengan tepat menggunakan nomor urut tercetak itu tadi. Selanjutnya ada buat catatan pembantu dan rekonsiliasi secara periodik. Nah, contohnya nih, ada buku pembantu utang yang digunakan untuk mencatat utang per periodik. Nah, secara rutin, misal entah itu tiap bulan atau tiap setengah tahun, buku pembantu ini harus direkonsiliasi. Maksudnya itu dicocokkan dengan akun kontrol utang di buku besar. Nah, sehingga kalau misalkan ada selisih nih, bisa segera untuk dicari dan diperbaiki. Nah, hal ini itu dilakukan untuk menjaga keakuratan laporan keuangan nih. Jadi nggak ada tuh yang namanya mereka ini bingung buat oh ini tuh selisihnya dari mana, karena kan udah ada catatan pembantu dan rekonsiliasi secara periodik itu tadi. Baik, di sini kita akan membahas mengenai account payable procedure, di mana dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah yang pertama, faktur dari pemasok, yang kedua, kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan surat pemberitahuan remittance advice yang dikirim ke pemasok. Jadi, dokumen ini tuh berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Nah, catatan akuntansi yang digunakan yang pertama ada kartu utang, di mana digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. Yang kedua, ada jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembeliannya. Yang ketiga, ada jurnal pengeluaran kas, di mana digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada sistem retur pembelian. Jadi kalian bisa lihat gambarnya, ini tuh bisa dibilang kayak alur retur pembeliannya itu. Jadi yang pertama pada bagian pembelian, di mana proses dimulai itu ketika bagian pembelian membuat memo debit untuk mencatat adanya barang yang ingin diretur atau dikembalikan kepada pemasok. Nah, memo debit ini itu dibuat rangkap dan setiap rangkapnya dikirim ke bagian yang terkait, bagian pengiriman, gudang, jurnal, utang, dan kartu persediaan. Lalu yang kedua pada bagian gudang, di mana bagian gudang ini akan menerima memo debit dan menyiapkan barang yang akan diretur. Nah, barang tersebut itu dikirimkan ke bagian pengiriman bersama memo debit. Yang ketiga ada pada bagian pengiriman. Jadi setelah menerima barang dan memo debit dari gudang, bagian pengiriman ini membuat laporan penerimaan barang, kemudian mereka membuat laporan pengiriman barang sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah dikirim atau akan dikirimkan kembali ke pemasok. Nah, barang dan dokumen yang sudah dibuat akan dikirim ke pemasok itu biasanya disertai oleh packing slip atau daftar isi barang yang akan dikembalikan. Nah, yang keempat itu ada pada bagian jurnal, di mana bagian jurnal ini akan menerima memo debit dan LPB, laporan penerimaan barang,
Mereka mencatat transaksi retur ini ke dalam jurnal retur pembelian sebagai bukti akuntansinya. Nah, yang kelima ada pada bagian utang, di mana bagian utang ini menerima memo debit dan surat pengantar. Mereka membandingkan data pada LPB dan memo debit untuk memastikan jumlah dan jenis barang yang diretur sudah sesuai. Setelah diverifikasi, mereka juga mengirimkan dokumen ke pemasok sebagai konfirmasi. Nah, yang terakhir ada pada bagian kartu persediaan, di mana bagian ini itu menerima memo debit dan LPB yang akan digunakan untuk memperbarui catatan harga pokok persediaannya. Nah, barang yang dikembalikan akan mengurangi nilai persediaan dalam catatan keuangan. Dokumen terkait akan disimpan dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Oke, jadi di sini udah disediakan pencatatan transaksi timbulnya utang dan pencatatan transaksi pembayaran utang pada gambarnya. Jadi pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar atau timbulnya utang, ini yang pertama, faktur pemasok itu dicatat dalam jurnal pembelian. Kemudian informasi dalam jurnal pembelian itu kemudian diposting ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap krediturnya. Lalu pada saat jumlah dalam faktur yang akan dibayar atau pencatatan transaksi pembayaran utang, ini cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dan informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang terkait dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utangnya untuk mengurangi utang kreditur tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita membahas voucher payable procedure. Jadi di mana ini itu prosedur pencatatan utang yang prosesnya lebih sederhana dibanding prosedur utang biasa. Kalau biasanya pencatatan utang lewat 4 tahap, di sini hanya melalui 2 tahap saja, yaitu dicatat dalam register bukti kas keluar atau voucher register dan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, dokumen yang digunakan itu bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dengan cek voucher atau voucher cek. Bentuknya seperti form yang membuat informasi pembayaran, di situ kalian bisa lihat. Nah, register cek ini itu adalah buku catatan untuk mencatat semua pengeluaran cek, isi tabelnya ada tanggal, dibayarkan kepada siapa, nama bank, nomor cek, nomor bukti kas keluar atau BKK, dan jumlah uangnya. Oke, selanjutnya di sini kita membahas prosedur voucher payable, di mana tadi sudah saya jelaskan mengenai prosedur voucher payable-nya. Jadi prosedur voucher payable itu dibagi menjadi dua, yaitu one-time voucher procedure dan build-up voucher procedure. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, one-time voucher procedure. Jadi untuk setiap faktur dari pemasok, itu dibuatkan menjadi satu voucher saja yang terdiri dari 3 lembar, atau 3 lembar voucher. Nah, one-time voucher procedure ini dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan cash basis dan menggunakan accrual basis. Oke, yang pertama menggunakan cash basis, di mana faktur ini hanya disimpan saat jatuh tempo. Jadi saat waktunya bayar, itu baru dibuatkan bukti kas keluar dan dicatat dalam jurnal. Jadi tidak ada pencatatan saat sebelum jatuh tempo. Yang kedua ada accrual basis, di mana begitu faktur diterima, itu langsung dibuatkan kas keluar dan dicatat utang di register bukti kas keluar. Jadi, utang tercatat saat menerima faktur, bukan saat dibayar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja build up voucher producer. Nah, yang pertama itu faktur dicatat di bukti kas keluar dan disimpan di arsip. Lalu faktur baru dari pemasok yang sama cukup ditambahkan ke bukti kas keluar yang sudah tersedia. Nah, terus bukti kas keluar ini disimpan di arsip unpaid voucher yang belum dibayar. Lalu di akhir bulan atau saat jatuh tempo, bukti kas keluar diambil lagi, dicatat ke register bukti kas keluar. Lalu dibuat cek untuk pembayarannya. Terus setelah dibayar, disimpan di arsip paid voucher yang sudah dibayar. Lalu yang terakhir metodenya yaitu berbasis waktu atau accrual basis, artinya utang sudah dicatat begitu faktur diterima, bukan saat dibayar. Distribusi pembelian. Distribusi pembelian adalah proses mengalokasikan biaya pembelian ke akun yang sesuai berdasarkan jenis barang atau jasa yang dibeli agar pencatatan biaya lebih akurat dan laporan keuangan menggambarkan penggunaan dana dengan jelas. Tujuan utamanya adalah untuk mengontrol biaya, merencanakan anggaran, dan mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan distribusi yang tepat, perusahaan bisa memastikan pengeluaran tercatat dengan benar dan anggaran digunakan secara optimal.
Pada distribusi pembelian ini terdapat 5 metode. Yang pertama ada metode jurnal berkolom, yang kedua ada metode akun berkolom, yang ketiga ada metode akun tunggal, yang keempat ada metode tiket tunggal, dan yang terakhir ada metode distribusi dengan komputer. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baik, di sini ada metode jurnal berkolom. Metode jurnal berkolom ini digunakan oleh perusahaan untuk mempermudah pencatatan pembelian dengan menambahkan beberapa kolom ke dalam jurnalnya. Setiap kolom mewakili akun biaya tertentu, seperti persediaan bahan baku, perlengkapan kantor, atau biaya administrasi. Ketika melakukan pencatatan, jumlah pembelian langsung didistribusikan ke akun-akun yang sesuai melalui kolom yang ada. Hal ini membuat proses lebih efisien karena pencatatan dan distribusi biaya dilakukan sekaligus dalam satu langkah. Kelebihan pada metode ini yaitu mempercepat pencatatan dan distribusi serta mengurangi kemungkinan kesalahan. Namun, kekurangannya adalah metode ini kurang fleksibel jika jenis pembelian yang tercatat sangat beragam, karena setiap kolom hanya mewakili akun-akun tertentu. Selanjutnya ada metode akun berkolom. Metode akun berkolom ini digunakan untuk mencatat distribusi pembelian dalam buku pembantu yang memiliki beberapa kolom. Setiap kolom di buku pembantu ini mewakili satu jenis akun biaya, misalnya untuk persediaan, biaya administrasi, atau perlengkapan kantor. Nah, ketika ada pembelian, nilai pembelian akan dicatat dan langsung dimasukkan ke dalam kolom yang sesuai dengan jenis akunnya. Contohnya, pembelian bahan baku akan dimasukkan ke kolom persediaan bahan baku, sedangkan pembelian perlengkapan kantor akan dicatat di kolom biaya perlengkapan kantor. Keuntungan dari metode ini adalah memudahkan pemantauan biaya berdasarkan kategori akun, karena setiap akun biaya tercatat secara terpisah dan terorganisir. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melihat dengan jelas pengeluaran di setiap kategori dan menganalisis penggunaan dana perusahaan. Namun, ada kekurangan dari metode ini, yaitu jika perusahaan memiliki banyak akun biaya yang perlu dicatat, pengelolaan kolom bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Setiap kolom harus dikelola dengan teliti untuk memastikan tidak ada data yang terlewat atau salah tempat. Selain itu, akumulasi nilai dalam setiap kolom bisa langsung digunakan untuk laporan keuangan yang membuat proses pembuatan laporan menjadi lebih efisien dan akurat. Namun, untuk perusahaan dengan transaksi yang sangat banyak dan beragam, metode ini mungkin membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih cermat untuk menghindari kekacauan. Selanjutnya yaitu metode akun tunggal atau single account method. Pada metode akun tunggal, semua transaksi pembelian awalnya dicatat dalam satu akun pembelian umum. Setelah itu, tiket pembelian digunakan untuk mendistribusikan pembelian tersebut ke akun-akun biaya yang terkait. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu semua transaksi pembelian awalnya dicatat dalam satu akun pembelian umum. Artinya, saat perusahaan melakukan berbagai macam pembelian, misal beli bahan baku, alat produksi, dan lain-lain, semua itu dicatat di satu tempat atau satu akun saja, belum langsung dibagi ke jenis biaya masing-masing. Yang kedua yaitu tiket digunakan untuk mendistribusikan pembelian ke akun-akun biaya yang terkait. Setelah itu, perusahaan akan menggunakan tiket pembelian atau semacam bukti atau nota untuk membagi biaya tadi ke akun-akun yang benar. Misalnya, biaya bahan baku, biaya alat kerja, biaya overhead, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu umumnya digunakan pada perusahaan manufaktur atau proyek. Karena perusahaan manufaktur dan proyek besar perlu catatan produksi yang sangat rinci. Metode ini membantu mereka untuk menganalisis biaya dengan lebih cepat. Kelebihannya yaitu memungkinkan pencatatan biaya yang sangat rinci untuk menganalisis karena semua pembelian ditelusuri dengan tiket. Perusahaan bisa tahu dengan detail berapa biaya untuk setiap bagian produksi atau setiap proyek. Kekurangannya yaitu membutuhkan ketelitian ekstra dalam pencatatan tiket. Setiap tiket pembelian harus dicatat dengan benar dan teliti.
karena kalau salah bisa berdampak pada keseluruhan laporan biaya. Selanjutnya yaitu ada metode akun tiket tunggal atau unit ticket method. Pada metode ini, setiap pembelian dicatat dalam tiket atau formulir khusus. Di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu setiap pembelian dicatat satu persatu dalam tiket khusus. Tiket khusus ini isinya berupa rincian lengkap kayak tanggal pembelian, jenis barang, jumlah barang, harga, dan akun tujuan yang mau dicatat ke biaya apa. Tiket ini nanti dipakai untuk mendistribusikan biaya ke akun-akun yang sesuai, bukan langsung dicatat umum kayak metode tunggal tadi. Biasanya dipakai di perusahaan manufaktur atau proyek yang butuh pencatatan biaya yang sangat rinci untuk tiap pembeliannya. Kelebihan dari metode ini adalah bisa mencatat biaya dengan sangat rinci dan detail, bagus buat menganalisis biaya. Kekurangan di metode ini adalah karena semua harus diisi secara detail satu persatu di tiket, butuh ketelitian ekstra. Kalau lalai atau salah isi dalam data, bisa menyebabkan biaya kacau. Selanjutnya yaitu metode distribusi dengan komputer. Pada metode ini, kita menggunakan software akuntansi untuk mencatat dan mendistribusikan pembelian secara otomatis. Di sini ada beberapa ketentuan dalam metode ini. Yang pertama yaitu menggunakan software akuntansi. Artinya, proses pencatatan dalam distribusi pengembalian dilakukan memakai program komputer khusus akuntansi, bukan manual lagi. Yang kedua yaitu data dari dokumen sumber. Misalnya dari faktur atau surat jalan, datanya diinput ke dalam sistem. Sistem ini otomatis memproses dan mengalokasikan ke akun-akun terkait atau sudah dikodekan sebelumnya. Jadi tidak perlu input manual untuk setiap akun. Yang ketiga yaitu mempercepat pencatatan dan pembuatan laporan. Karena prosesnya otomatis, pekerjaan jadi lebih cepat, mengurangi kesalahan manusia dan lebih gampang saat harus membuat laporan. Kelebihannya di metode ini adalah yang pertama yaitu efisien, hemat waktu dan tenaga. Yang kedua yaitu akurat, minim salah catat. Yang ketiga yaitu menghemat waktu. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan biaya investasi awal atau harus beli komputer, software, dan membayar pelatihan untuk karyawan supaya bisa menggunakannya.